Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan calon guru 3K yang barangkali sangat menunggu tanggal pendaftaran untuk ujian P3K. Berikut saya akan informasikan terkait alasan pengunduran tanggal pendaftaran CASN yang awalnya direncanakan di tanggal 31 Mei. Dan di sini nanti kita juga akan bahas tentang kemungkinan tanggal dibukanya pendaftaran. Pada hari ini BKN menyampaikan bahwa betul ada penundaan pendaftaran untuk seleksi P3K dan CPNS di tahun ini. Adapun dua penyebab diundurnya pendaftaran ini adalah yang pertama, masih ada beberapa peraturan pengadaan CPNS, P3K non-guru dan P3K guru tahun 2021 yang belum ditetapkan, yang mana sekarang masih tahapan usulan revisi penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi. Makanya jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut. Itu pertama yang disampaikan oleh Kepala BKN. Lalu yang kedua adalah terkait dengan persiapan, bahwa Pak Bima meminta pejabat pembina kepegawaian menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi dasar SKD CPNS serta seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021 sesuai dengan penetapan kebutuhan formasi yang tersedia. Sedangkan untuk seleksi kompetensi P3K guru tahun 2021 ini sudah aman karena anggarannya dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Lalu ada surat yang dikirim oleh Kepala BKN nomor 4761/B KP 03/SD/K/2021 yang memuat tentang teknis rekrutmen calon ASN, yang mana menjelaskan dua jalur ya. Ini suratnya yang ditentangkan di tanggal 28 Mei. Di sini disebutkan pengadaan CPNS dan P3K dan guru tahun 2021. Yang terhormat pejabat pembina kepegawaian instansi pusat, pejabat pembina kepegawaian instansi daerah. Dijelaskan di sini, hubungan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan seterusnya, ada disampaikan hal-hal terkait dengan teknisnya, yang mana teknisnya adalah perencanaan kegiatan dan anggaran seleksi. Menurut keterangan resmi dari pemerintah, maka PPK diminta menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi dasar SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru sesuai penetapan kebutuhan formasi yang tersedia. Lalu yang kedua adalah admin instansi dan panitia seleksi. Nah, setiap instansi pusat dan daerah membuat surat usulan mengenai penunjukan admin instansi baik CPNS atau P3K. Dalam proses pengadaan, setiap instansi baik pusat dan daerah diwajibkan membentuk tim panitia seleksi pengadaan instansi, kemudian petugas verifikasi, petugas teknis verifikasi, petugas help desk instansi, dan pengumuman persyaratan pendaftaran seleksi instansi masing-masing. Lalu yang berikut titik lokasi mandiri, BKN juga mengimbau PPK instansi daerah menyiapkan titik lokasi seleksi mandiri di daerah masing-masing atau cost sharing dengan wilayah sekitarnya. PPK ini juga diminta untuk koordinasi dengan Satgas Covid untuk memperoleh izin pelaksanaan seleksi di titik yang telah ditentukan. Nah, adapun penyiapan titik lokasi seleksi ini meliputi ya tempat gedung. Jadi untuk SKD CPNS dan P3K non-guru akan dilaksanakan di satu gedung, komputer klien, jaringan komputer dan internet, genset, sarana dan prasarana pelaksana seleksi, termasuk sarana prasarana pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, itu barangkali yang dijelaskan di suratnya. Kemudian untuk instansi pusat dan daerah yang telah merencanakan titik lokasi seleksi, kemudian dapat mengajukan usulan titik lokasi tersebut. Setidaknya dalam usulan itu memuat nama gedung atau tempat lokasi ujian, alamat lokasi ujian, kabupaten kota lokasi ujian, jumlah ruangan, jumlah PC per ruangan, jumlah sesi yang akan diadakan. Nah, maksimalnya per hari itu adalah 3 sesi. Lalu terkait juga titik lokasi BKN. Sementara instansi pusat dan daerah yang akan menggunakan lokasi ujian di BKN pusat atau kantor regional atau unit penyelenggaraan teknis BKN wajib mengajukan usulan titik lokasi yang akan digunakan. Pengajuan surat paling lambat 4 Juni 2021. Nah, untuk instansi pusat ditujukan kepada Kepala BKN melalui Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi. Untuk instansi daerah ditujukan kepada Kepala Kantor Regional BKN setempat. BKN menegaskan bahwa jadwal pelaksanaan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, kalau melihat dari proses yang disampaikan oleh BKN tadi, maka pengusulan untuk teknis tempat lokasi itu paling lama di tanggal 4 Juni. Kemudian kalau kita ikuti prosesnya, setidak-tidaknya tanggal pendaftaran ini bisa dibuka oleh pemerintah
di pertengahan bulan Juni ini ya. Semoga kiranya proses tentang penyiapan yang saya sampaikan tadi dapat berjalan dengan baik sehingga pendaftaran bisa dibuka di pertengahan Juni atau setidak-tidaknya agar tidak mengganggu juga ke rekan-rekan Bapak Ibu guru setelah penerimaan LHBS di tahun ini. Barangkali itu informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.